Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Sarmono, NIM 1634030021, kelas B, reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari buku yang saya telah review, yaitu buku yang ketujuh dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Dalam buku tersebut membahas tentang kesehatan dan pekerjaan sosial, praktik, kebijakan, dan riset. Pada poin yang pertama di situ menjelaskan tentang pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan berupa sistem pengantaran dari pergerakan rumah, pemukiman hingga saat ini. Pekerja sosial profesional adalah bagian penting dari struktur perawatan kesehatan, melayani individu yang beragam di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, atau mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang rentan. Pada poin yang pertama ini disitu menceritakan tentang pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial, di mana dalam sepanjang sejarah diceritakan tentang pekerjaan sosial yang telah memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan. Artinya bahwa pengantar kesehatan dalam pekerjaan sosial sangat berperan penting dalam segala aspek, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kesehatan telah berperan penting untuk masyarakat, di mana ketika masyarakat mengalami gangguan-gangguan yang dapat mengganggu aktivitas mereka dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Pada poin yang kedua di situ juga dijelaskan tentang latar belakang atau perspektif sejarah. Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa Misabetan miskin menurut hukum 1601 dan Amerika kolonial. Miskin Almous pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Suatu hari Almous pertama kali didirikan di Boston pada pertengahan 1600-an dan disahkan pada 1713. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang atau perspektif sejarah dari pekerjaan sosial dan dalam kesehatan untuk masyarakat. Di situ dijelaskan bahwa sudah sejak dulu pekerjaan sosial sangat berperan penting dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia kesehatan. Pada poin yang ketiga di situ saya jelaskan tentang hak atas perawatan. Dalam buku tersebut membahas tentang hak atas perawatan. Di situ dijelaskan menurut salah seorang ahli, yaitu menurut Gatinio Gabel, pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan yang berkembang dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua cukup lebih banyak dari sekadar akses ke layanan perawatan kesehatan dan mencakup ke layanan pendidikan dan mengembangkan lingkungan yang membantu kita menjalani kehidupan yang memuaskan. Menurut Gatinio Gabel bahwa hak atas keperawatan itu sudah ada sejak dulu. Di situ dia menjelaskan ketika hak atas perawatan kesehatan itu sudah ada sejak Perang Dunia Kedua, di mana setelah Perang Dunia Kedua masyarakat membutuhkan tentang atau mempunyai hak atas perawatan kesehatan yang
yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya hak keperawatan yang dikeluarkan dari pemerintah merupakan suatu kebijakan atau suatu keputusan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Pada poin yang berikut tentang perubahan fokus pada perawatan kesehatan. Nah, dalam buku tersebut juga membahas tentang perubahan fokus pada perawatan kesehatan. Artinya di situ dijelaskan bahwa pengeluaran untuk keperawatan kesehatan di Amerika Serikat seringkali berfokus pada perawatan dengan lebih sedikit penekanan pada pencegahan. Nah, perubahan fokus pada perawatan kesehatan artinya bahwa dalam melakukan perawatan terhadap kesehatan, tentunya dari pihak atau dari kebijakan-kebijakan yang ada akan merujuk pada mengubah fokus pada perawatan kesehatan. Artinya bukan hanya pada saat merawat saja, tetapi juga dari keputusan-keputusan tersebut atau dari lembaga-lembaga tertentu mengeluarkan keputusan atau kebijakan hanya supaya jangan hanya berfokus pada perawatan, tetapi juga berfokus pada pencegahan dan penekanan untuk tidak terjadi terjadi gangguan kesehatan dalam hari-hari selanjutnya. Nah, itulah yang dimaksud dari poin tersebut tentang perubahan fokus pada perawatan kesehatan. Pada bab yang kedua di situ dijelaskan tentang etika dan nilai di bidang kesehatan menurut Elaine Picongras. Pada poin yang pertama di situ jadi dijelaskan tentang etika dan nilai di bidang kesehatan. Etika dan nilai di bidang kesehatan tentunya mempunyai peran penting. Artinya nilai dan etika pekerjaan sosial senantiasa menjadi pedoman kebijakan praktik dan penelitian di bidang kesehatan dan bidang perawatan. Menggunakan lensa nilai pekerjaan sosial, bab ini mulai dengan mengkaji sosial kebijakan kerja dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Artinya bahwa pada poin ini membahas tentang etika dan nilai di bidang kesehatan. Artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kebijakan yang ada dalam suatu lembaga atau di rumah sakit. Nah, kebijakan tersebut harus berdasarkan dengan etika dan nilai yang ada dalam lembaga atau dalam dunia kesehatan. Pada poin yang berikut tentang kebijakan kode etik profesional perawatan kesehatan. Nah, dalam poin tersebut juga dijelaskan tentang nilai dan etika apa yang mengaruhi kebijakan di bidang perawatan atau kesehatan. Nah, Sumpah Hippocrates itu berpaduan praktik medis menekankan pentingnya untuk tidak menyakiti tanpa kejahatan dan tanpa menjadi mantra bagi mereka yang berada di profesi yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Pada poin yang berikut tentang kode etik kerja sosial. Karena pekerjaan sosial adalah profesi berbasis nilai, maka penting bagi pekerja sosial untuk melihatnya pada standar dan profesi setelah dikembangkan untuk membentuk kebijakan praktik dan penelitian di bidang kesehatan. Kode etik Asosiasi Nasional Pekerjaan Sosial memberikan kerangka kerja utama untuk praktik etis bagi pekerja sosial. Semua nilai dan prinsip ketiga ini dimasukkan ke dalam praktik kerja sosial di bidang kesehatan. Pada poin yang berikut tentang standar etis kerja sosial dalam perawatan kesehatan. Standar etis kerja sosial dalam standar keperawatan. Di situ dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Perlman pada tahun 1975. Ia mengatakan bahwa nilai memiliki nilai yang kecil kecuali dapat diaktualisasikan dalam praktek. Jenis panduan apa yang dilakukan oleh kode etik sama dengan nilai-nilai dan prinsip umumnya menyediakan bagi praktis pekerjaan sosial di bidang keperawatan.
pada poin yang berikut tentang tantangan perawatan kesehatan dan awal kehidupan. Di perbatasan kehidupan dan usia ada dilema, ada masalah makro berdasarkan kebijakan dan keputusan hukum, tetapi juga masalah praktik yang dihadapi dokter di bidang keperawatan. Kapan kehidupan dimulai? Hak bagi wanita merencanakan keluarga mereka, bahkan jika itu melibatkan penghentian kehamilan. Di situ terdapat tantangan perawatan kesehatan awal kehidupan, tentunya dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap suatu lembaga, tentunya tidak sesuai dengan keadaan realita atau yang situasi yang ada di dalam masyarakat. Pada bab yang berikut, yaitu bab yang ketiga tentang penentuan sosial kesehatan. Pada poin yang pertama tentang penentu sosial kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan sosial kesehatan sebagai keadaan di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, dan sistem yang diberlakukan untuk menangani penyakit. Di situ dijelaskan bahwa di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, dan sistemnya diperlukan untuk menangani penyakit. Tentunya ketika seseorang atau individu lahir ke dunia, pasti tidak, ketika ia lahir di dunia, tentunya ia tidak akan pernah luput dari yang namanya penyakit. Di situ dikeluarkan atau dikeluarkan kebijakan dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa dengan adanya sistem yang diberlakukan untuk menangani penyakit para individu-individu yang lahir ke dunia. Poin yang berikut tentang kebijakan. Bukti telah dikumpulkan selama beberapa dekade terakhir yang menunjukkan bahwa sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan budaya semuanya berdampak pada hasil kesehatan. Hal ini semakin diperkuat dengan penelitian yang telah membuktikan bahwa medis perawatan kesehatan itu sendiri tidak dapat memperbaiki efek merusak lingkungan sosial yang buruk. Pada bab yang keempat tentang penilaian pekerjaan sosial. Pada poin yang pertama di situ dijelaskan tentang domain biologis dan psikologis. Domain biologis dari suatu penilaian biasanya mengacu pada makanan, tempat tinggal, pakaian, medis, kesehatan, dan kemampuan fisik, lingkungan fisik. Domain psikologis, penilaian secara tradisional berfokus pada sejarah individu, gaya kepribadian, kecerdasan, kemampuan mental, konsep diri dan identitas, dan riwayat diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi kali ini. Adapun terdapat kesalahan dalam penyampaian, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.